Selamat malam pemirsa Polri TV, Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya Atia Numa. Pemirsa, malam hari ini saya melaporkan dari gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada 4 September 2025. Pemirsa, malam hari ini baru saja usai dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota Polri terduga pelanggar, yaitu Bribka R, yang dalam pengamanan demo pada 28 Agustus lalu terjadi insiden yang melibatkan Bribka R beserta 6 orang anggota Polri lainnya yang berada di dalam kendaraan taktis Brimopolri serta menimbulkan korban yang meninggal dunia yaitu almarhum Afan Kurniawan. Dan pemirsa, sidang kode etik ini merupakan tindak lanjut dari penanganan perkara oleh Polri bersama dengan sejumlah stakeholder terkait yaitu Kompolnas dan juga Komnas HAM. Pemirsa, pada sidang kode etik hari ini tadi sudah terlaksana sejak pukul 9 pagi dan baru usai sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Di mana dari rangkaian sidang tadi, pemirsa, Bribka R dimintai keterangan terkait dengan insiden yang terjadi pada tanggal 28 Agustus kemarin. Sekaligus juga dalam sidang ini turut dihadirkan 6 orang saksi. Salah satunya adalah Kompol C yang juga baru saja kemarin menjalankan sidang Komisi Kode Etik Polri sebagai pimpinan dari tim yang berada di kendaraan rantis 28 Agustus lalu. Dan pemirsa, dari hasil sidang Komisi Kode Etik Polri malam hari ini tadi disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko bahwa hasil telah ditetapkan terhadap Bribka R yang tercatat dan terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian dalam penanganan pengamanan aksi unjuk rasa 28 Agustus lalu. Dan pemirsa, tadi telah dijabarkan juga oleh Karopenmas Divisi Humas Polri bahwa tindakan Bribka R dalam pengamanan aksi demo tersebut tercatat sebagai bentuk ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa yang seharusnya dilakukan secara terukur dan terstruktur. Selain itu, pemirsa, tadi juga diberikan sejumlah keputusan terhadap Bribka R, yaitu akan menjalani 2 jenis sanksi. Yang pertama adalah sanksi secara etika, di mana tindakan dan juga perilaku Bribka R pada 28 Agustus lalu tercatat sebagai tindakan tercela. Selain itu juga tadi Bribka R diperintahkan atau diminta untuk menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan Polri juga kepada keluarga korban almarhum Afan Kurniawan. Permohonan maaf ini akan disampaikan baik secara lisan di depan pimpinan sidang juga secara tertulis kepada pimpinan Polri. Selain itu, pemirsa, Bribka R juga menerima sanksi administratif, yaitu berupa patsus atau penempatan khusus selama 20 hari yang telah dijalankan sejak tanggal 28 Agustus, maksud kami 29 Agustus 2025 hingga 17 September 2025 mendatang. Selain itu, putusan dari Kepala Sidang adalah Bribka R akan diberikan mutasi berupa demosi selama 7 tahun atau sesuai dengan sisa masa jabatan yang akan dijalankan oleh Bribka R. Dan pemirsa, tadi juga disampaikan oleh Komisi Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan dari Komisioner Kompolnas bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik tadi juga berjalan dengan lancar, pun keterangan yang diberikan oleh terduga pelanggar beserta ke-6 orang saksi lainnya juga diberikan secara rinci dan mendalam, sehingga ini membantu proses putusan dari Kepala Sidang kepada Bribka R. Dan tadi juga dalam pelaksanaan sidang, usai pembacaan putusan, Bribka R diberikan kesempatan untuk mengajukan banding. Dan memang tadi setelah dibacakan putusan, pemirsa, Bribka R mengajukan banding atas putusan-putusan yang sudah dibacakan oleh ketua sidang, yaitu putusan utamanya adalah mutasi demosi selama 7 tahun, yaitu sisa masa jabatan yang akan dijalani. Selain itu, pemirsa, tadi juga dijelaskan sedikit kondisi pada saat insiden ini terjadi pada 28 Agustus lalu, di mana Bribka R ini merupakan anggota Satbrimob Polda Metro Jaya yang berperan sebagai driver atau supir dari kendaraan taktis Brimopolri, di mana
ketika menjalankan tugas, Bribka R ini menerima arahan atau perintah dari Kompol C, sehingga ini menjadi salah satu alasan kuat atas tindakan yang dilakukan oleh Bribka R. Namun, pemirsa tadi juga disampaikan bahwa pada saat insiden terjadi, yaitu almarhum Afan Kurniawan ini tertabrak oleh kendaraan rantis, ternyata ketujuh personel Polri yang berada di dalam kendaraan rantis ini memang tidak menyadari bahwa yang tertabrak ini adalah seorang driver ojek online. Dan pemirsa tadi juga disampaikan bahwa terdapat sejumlah faktor dari terjadinya insiden ini. Di antaranya beberapa adalah ternyata pemirsa terdapat titik buta atau blind spot dari posisi almarhum Afan Kurniawan dari sudut pandang atau pandangan mata dari driver, yaitu Bribka R. Dan sejumlah faktor lainnya juga meliputi kendaraan taktis yang dikendarai, yaitu juga terdapat sejumlah kerusakan di bagian wiper serta spion yang sudah rusak sehingga memang menghalangi pandangan mata atau mengurangi kemampuan Bribka R untuk melihat kondisi di luar kendaraan taktis tersebut. Dan pemirsa, selanjutnya Polri juga masih akan menyelesaikan perkara ini, dan Polri juga berkomitmen untuk memberikan transparansi dan juga keadilan bagi keluarga Afan Kurniawan. Dan pemirsa, Polri untuk mewujudkan hal ini juga bekerja sama dengan para stakeholder eksternal, diantaranya tadi juga turut hadir sejumlah komisioner Kompolnas serta ketua harian Kompolnas. Dan pemirsa, untuk saat ini penyelidikan juga masih akan berlanjut karena memang masih ada 5 orang saksi lainnya yang berada di lokasi kejadian dan berada di dalam mobil kendaraan taktis tersebut. Namun Polri juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jalur hukum yang ada. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Presisi Update. Selamat malam.